memperbolehkan kami untuk mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan, urapilah kami Tuhan, curahkanlah Roh Kudus atas kami Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi firman-Mu, sehingga kami mengerti apa yang menjadi sabda-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan pada saat-saat ini, pada akhir zaman ini Tuhan Yesus. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sembunyikan di belakang salib-Mu, sehingga hanya hati-Mu saja Tuhan yang akan tersampaikan pada sore hari ini. Dan biarlah Tuhan Yesus setiap sabda-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menguatkan kami, dapat menjadi motivasi kami Tuhan Yesus di masa-masa yang sulit saat ini. Dan kami yakin dan percaya ketika firman itu ada di dalam hati kami, dan kami mengukir firman-Mu dalam roh hati kami Tuhan, firman-Mu ini akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami, dan kami menjadi umat-umat pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan, shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat sore, selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di mana di minggu yang ketiga ini kita masih bisa dipertemukan kembali meskipun di dalam ibadah online. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masih tetap mengikuti berkat-berkat Tuhan, masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari-hari ini ya saudara, di tengah kondisi bangsa dan negara yang bulan-bulan ini masih alami keterpurukan ekonomi saudara, karena wabah yang jumlahnya alami lonjakan dari hari ke hari ya saudara, maka pemerintah mengeluarkan aturan PPKM darurat yang sudah resmi diperpanjang sampai akhir bulan Juli ini, yang artinya nanti akan ada 1 bulan penuh kita tidak bisa beribadah tatap muka, melainkan hanya secara online ini. Tapi saudara, meskipun kita online pun ini juga ada setiap kekurangannya. Namun saya percaya saudara, meskipun kita terpisah ruang dan tempat saudara, namun di dalam hati kita semakin dipersatukan di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, sebagai warga negara yang baik, kita telah ikut ambil bagian ya saudara, mendukung keputusan pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 ini. Kita pun mengikuti ya saudara yang namanya PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang disebut atau yang disingkat dengan PPKM darurat ya saudara. Nah, pada sore hari ini saya pun akan memberikan tema khotbah yang akan saya sampaikan, yang akan kita bahas pada sore hari ini dengan judul PPKM. Tapi PPKM kita adalah pengharapan penuh kepada Mesias. Amin, saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebagai ayat pokok pada sore hari ini, mari kita membuka bersama-sama di dalam Roma 5 ayat yang keempat. Roma 5 ayat yang keempat, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Di dalam terjemahan baru mengatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saya akan membaca di dalam terjemahan Indonesia bahasa masa kini seperti ini saudara. Roma 5 ayat yang keempat. Dan ketekunan akan membuat orang tahan uji, inilah yang menimbulkan pengharapan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana janji firman Tuhan, kita hidup di dalam damai sejahteranya Allah. Itu ditulis di dalam ayat Roma 5 ayat yang pertama. Saudara, meskipun keadaan yang kita alami hari-hari ini dalam keadaan tidak baik, tapi selalu ada janji
yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, janjinya apa saudara? Dia memberikan damai sejahtera. Kalau di dalam Injil Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, hari demi hari kita lalui perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Suka duka datang silih berganti, tapi kita tahu dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan suka maupun duka, Allah tetap ada menyertai kita. Dia bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, kalau kita melihat Tuhan Yesus telah memulai pekerjaan yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Jadi sementara kita berdiri, sementara kita berjuang, kita juga harus bergerak maju. Tidak boleh stagnan atau apalagi berhenti. Ya saudara, kita tidak boleh berbaring seolah-olah kita sudah mencapai tujuan kita. Tetapi yang terjadi, kita harus berjuang. Kita harus tetap berdiri, berjuang seperti orang-orang yang mendesak-desak untuk bergerak maju. Yang artinya kita harus berdiri sebagai hamba-hamba yang mengiring kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa artinya? Artinya sebagai orang percaya, ya saudara, Tuhan inginkan supaya kita tetap bertekun di dalam iman. Keadaan boleh saja tidak baik, keadaan boleh saja membuat kita sengsara hari-hari ini. Namun ingat, ada janji yang Tuhan sudah berikan. Dia memberikan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, damai sejahtera itulah yang akan memampukan kita bersama sementara kita berlomba-lomba untuk tetap tekun di dalam iman. Kalau kita berlomba-lomba di dalam iman, ingat, ada damai sejahtera yang menjadi modal kita, supaya saudara-saudara dan saya tetap bertekun di dalam iman. Amin saudara. Keadaan seperti ini, ya saudara, kita mau apa? Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, kalau kita tidak menaruh pengharapan kepada Tuhan, saudara, kehidupan yang kita alami, kita tidak tahu endingnya kapan. Tapi selama kita hidup, selama Tuhan beserta kita, selama damai sejahtera itu menyertai orang-orang percaya saudara dan saya, maka kita akan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kesengsaraan yang kita alami hari-hari ini dikatakan di dalam ayat yang ketiga C di dalam Roma 5 tadi akan menimbulkan ketekunan. Saudara, kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Kalau kita bisa melihat seorang anak yang belajar dengan tekun, pasti dia akan mendapatkan nilai yang terbaik dari gurunya, dari sekolahnya. Begitu pula saudara dan saya yang dipanggil sebagai orang-orang percaya, apabila kita tetap bertekun di dalam latihan iman ini, maka kita akan menjadi pribadi yang tahan uji. Amin saudara. Menjadi pribadi yang tahan uji artinya pribadi yang tidak mudah bergeser. Dalam perlombaan iman yang diwajibkan, kita menjadi pribadi yang tetap tidak bergeser, yang artinya tetap tahan uji. Ya, di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Sekali lagi, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, karena dasar iman kita adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan yang lain. Setelah kita dikatakan tahan uji, ya saudara, ketika kita menghadapi berbagai perlombaan iman kita tahan uji, maka akan timbul yang namanya pengharapan. Nah, saudara, seperti judul firman Tuhan pada sore hari ini, PPKN, pengharapan penuh
kepada Mesias. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang pendeta bernama Pete Wilson. Dia adalah seorang pendeta yang ada di Amerika Serikat yang sangat sukses pelayanannya apabila itu diukur menurut pandangan dunia. Dia mendirikan sebuah gereja yang namanya Crosspoint pada tahun 2002 hingga berkembang menjadi 6 cabang. Jumlah jemaatnya tidak main-main, saudara. 7.500 jemaat. Ya saudara, pelayanannya sangat luas, gerejanya sangat luas, mulai dari penginjilan kepada narapidana, pengentasan kemiskinan, hingga mendirikan sekolah yang ada di India. Bahkan Pete Wilson ini menuliskan atau menerbitkan sebuah buku yang menjadi bestseller pada masa itu. Tetapi tiba-tiba, ya saudara, secara mengejutkan banyak orang kaget ketika Pete Wilson ini mengumumkan pengunduran dirinya daripada kependetaan pada tahun 2016. Ya saudara, apa yang menyebabkan? Rupanya Pete Wilson ini dia alami stres. Ya saudara, stres berat. Akibat apa? Ritme pelayanan yang begitu padat. Kisah seperti ini bukan satu-satunya yang terjadi di dalam dunia kekristenan. Masih banyak orang-orang yang dulu mengikut Tuhan, yang dulu melayani Tuhan, pada akhirnya dia meninggalkan imannya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, banyak juga orang Kristen, ya saudara, memutuskan meninggalkan iman atau bahkan mengakhiri hidupnya. Jika kita boleh mencermati, penyebabnya yaitu sama, yaitu telah kehilangan pengharapan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada sore hari ini Tuhan telah menguatkan kita kembali, mengingatkan kembali, jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Mungkin kita terkena dampak daripada PPKM darurat, mungkin usaha kita sedang sepi, ekonomi kita sedang terpuruk, atau kesehatan kita sedang menurun. Bahkan ada yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Saudara, ketika saya ada di pelosok, ya saudara, saya 2 minggu yang lalu, saudara, saya sudah pamitan pada warga yang ada di Gria Indah Jombang, saudara. Tapi saya minta kepada Bapak RT, Pak RT, meskipun saya sudah ada di pelosok, saya minta tetap silaturahmi. Jadi saya tidak akan keluar grup daripada warga RT 12 yang ada di Gria Indah itu, saudara. Dan ketika kami sudah kembali ke tempat ini, selalu ada di grup itu muncul bahwa ada yang meninggal, ada yang sedang di rumah sakit, ada yang sedang menjalani isolasi mandiri, saudara. Saya benar-benar kaget, tapi saya katakan sama Bapak RT ini, meskipun saya di pelosok, saya akan tetap mendoakan juga warga yang ada di Gria Indah ini, saudara. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, keadaan kita boleh terjadi seperti ini, ya saudara, tapi ingat, pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Saudara, di dalam Roma 5 ayat 5 tadi sebagai ayat pokok dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sedangkan saudara, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Roma 5 ayat 5 mengatakan seperti ini, harapan seperti ini tidak akan mengecewakan kita, sebab hati kita sudah diisi oleh Allah dengan kasih-Nya. Allah melakukan itu dengan perantaraan Roh-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Artinya apa, saudara? Artinya Roh Kudus yang sudah dicurahkan di hari Pentakosta itu yang akan menjadi modal, itu yang akan menyertai kita sampai kapan? Sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, meskipun di luar sana dikatakan ada yang namanya PPKM, kita pun juga harus double PPKM, ya saudara. Pengharapan penuh kepada Mesias, yaitu
yang diurapi atau yang diterjemahkannya yaitu Kristus, gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun kita tidak menghadapi penganiayaan seperti halnya jemaat yang mula-mula, namun kita tetap bisa mengalami kesulitan ketika menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang mudah terlihat saudara, ketika kita mengikut Tuhan pasti alami yang namanya kerugian, baik uang, baik tenaga, waktu, atau perasaan. Tidak jarang itu akan membuat kita kecewa di dalam kita mengiring Tuhan. Tetapi jika kita bandingkan dengan apa yang kita terima di surga, sesungguhnya semuanya itu tidak ada artinya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kita mengatakan kepada Tuhan, tak pernah kecewa mengiringi Yesus. Kita serahkan seluruh hidup kita, seluruh apa yang kita punya kepada Tuhan, pengharapan penuh kepada Tuhan. Amin saudara. Seorang tokoh Katolik di abad 16 bernama Francis de Sales memaparkan pelajaran seorang anak kecil yang suka main rumah-rumahan, ya. Ketika anak kecil ini main rumah-rumahan, rumah-rumahnya dirusak, maka yang terjadi anak kecil ini pasti menangis karena sedih mainannya dirusak. Padahal ketika dia sudah dewasa, dia bisa menikmati hal-hal yang jauh yang lebih indah, hal-hal yang jauh lebih keren. Maka rumah-rumah itu tentu tidak ada artinya lagi. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, jangan kita kehilangan pengharapan di dalam kita menjalani panggilan Tuhan. Ketika kita menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dengan taat, seberat apapun kesulitan yang kita alami, ingat Tuhan sudah menjanjikan tempat yang indah di surga sana. Jangan pernah kecewa dan hitung-hitungan dengan Tuhan. Apalah artinya sesuatu yang fana di dunia ini jika kita dijanjikan menikmati sukacita kekal bersama Kristus di surga. Itulah yang akan membuat kita mampu menjalani hidup dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Oh haleluya. Kita yang masih hidup di dunia, mari kita bawa pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Roh Kudus yang sudah dicurahkan akan senantiasa memampukan kita melewati hari-hari tersulit di dalam kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Ingat, ada surga kekal yang akan menjadi perhentian kita bertemu dengan Bapa di keabadian. Hari-hari ini biarlah kita tetap menaruh pengharapan penuh kepada Mesias. Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini
baik Tuhan. Haleluya. Kau memberikan kekuatan bagi kami, Kau memberikan motivasi bagi kami, sehingga kami mengerti di saat-saat yang genting saat ini, saat yang sukar sulit saat ini Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau Tuhan Yesus, dan berserah penuh di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu memegang teguh akan perintah-Mu Tuhan. Kami benar-benar bersandar akan kasih-Mu Tuhan Yesus, sehingga setiap hari, setiap langkah kami, walaupun di depan kami penuh dengan bebatuan, walaupun di samping kami penuh dengan kematian, walaupun di samping kiri kami Tuhan penuh dengan kecelakaan, kami yakin dan percaya ketika hati kami, jiwa kami Tuhan Yesus, kami mau serahkan di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami benar-benar ada di dalam lindungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih sabda-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau mengukir dalam hidup kami, sehingga kami berbuah lebat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi juga Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya ketika berkat-Mu tersampaikan, ketika sabda-Mu tersampaikan, hidup kami akan berubah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada sore hari ini. Mari kita mengangkat tangan kita untuk kita terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Seperti yang kau amini, itulah yang akan terjadi di dalam setiap kehidupanmu. Diberkatilah setiap aspek di dalam kehidupanmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tetap naik, tidak menjadi turun. Akhirnya terimalah berkat rahmat yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan penghiburan oleh Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan datang. Dan dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada jemaat GPDI Ploso, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus.